Ya dari sana ya, dari sini sebelah sini. Siap. Jadi kita lebih rileks ya, ambil ya. Masyarakat di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, ini juga adalah dorongan melihat timnas di daerah, walaupun ini masih kelompok usia, yaitu 17, dan juga membawa pertandingan internasional ke daerah. Jadi ini sesuatu yang baik juga. Stadion yang ada di sana, yang sudah dibangun oleh pemerintah, kemudian artinya membuat standar yang baik, kemudian sistem apa yang dilakukan di Garuda ID di GBK juga dilakukan di Sumatera Utara. Stadion semegah ini, jurnalis Eropa serasa tak percaya stadion Indonesia berstandar internasional, di ajang turnamen Piala Kemerdekaan 2025. Ajang Piala Kemerdekaan 2025 yang tengah digelar di Indonesia menjadi sorotan dunia, bukan hanya karena atmosfer pertandingan yang begitu semarak, tetapi juga lantaran kemegahan stadion yang menjadi venue utama turnamen tersebut. Para jurnalis olahraga dari Eropa yang hadir untuk meliput acara ini tampak terkesima, bahkan beberapa di antaranya mengaku nyaris tak percaya bahwa stadion di Indonesia kini telah memiliki standar internasional yang sejajar dengan negara-negara besar di dunia sepak bola. Turnamen yang digelar sebagai bentuk perayaan Hari Kemerdekaan ini diikuti oleh berbagai tim nasional kelompok umur, termasuk timnas U17 Indonesia, serta mengundang tim-tim muda dari Asia, Eropa, dan Amerika Latin. Namun, di luar aksi-aksi memukau para pemain muda, fasilitas megah yang disiapkan Indonesia menjadi bintang tersendiri di mata dunia. Salah satu stadion yang paling menyedot perhatian adalah stadion berkapasitas lebih dari 80.000 penonton yang dipilih sebagai venue utama pembukaan turnamen. Dengan desain modern yang memadukan unsur budaya lokal dan arsitektur kontemporer, stadion ini benar-benar memanjakan mata setiap orang yang memasukinya. Mulai dari tata pencahayaan LED yang canggih, kursi penonton berwarna khas merah putih yang tertata rapi, hingga layar raksasa dengan kualitas 8K yang menampilkan momen-momen pertandingan secara detail, semuanya membuat para pengunjung merasa seperti berada di stadion elit Eropa. Seorang jurnalis olahraga asal Spanyol, yang sudah biasa meliput pertandingan di stadion ternama seperti Camp Nou atau Santiago Bernabeu, mengaku tak menyangka Indonesia mampu menghadirkan fasilitas dengan kualitas yang begitu tinggi. Saya pikir saya akan melihat stadion yang bagus, tetapi bukan yang setara dengan standar Eropa modern. Ini luar biasa, ujarnya sambil memotret setiap sudut stadion. Tidak hanya mengandalkan kemegahan desain, stadion ini juga dilengkapi fasilitas mutakhir. Ruang ganti pemain dibuat dengan konsep Smart Locker Room, lengkap dengan sistem analisis performa pemain secara real-time. Area media pun mendapat perhatian khusus dengan disediakannya ruang pers yang luas, nyaman, dan memiliki koneksi internet super cepat untuk memudahkan para jurnalis dalam mengirim berita. Fasilitas untuk penonton juga tak kalah memukau. Terdapat area kuliner yang menawarkan makanan khas daerah hingga menu internasional, jalur khusus bagi penyandang disabilitas, dan sistem tiket elektronik yang meminimalisir antrean panjang. Bahkan, stadion ini menggunakan sistem pengelolaan energi ramah lingkungan, mulai dari panel surya hingga pengolahan air hujan untuk kebutuhan non-minum. Saat pertandingan pembukaan Piala Kemerdekaan 2025 berlangsung, suasana di stadion benar-benar pecah. Ribuan supporter Indonesia yang mengenakan atribut merah putih menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat, diiringi koreografi bendera raksasa yang memenuhi tribun. Para jurnalis asing yang hadir mengaku jarang melihat atmosfer seintens ini di level U17. Mereka kagum bagaimana sepak bola di Indonesia bukan hanya menjadi olahraga, tetapi juga bagian dari identitas nasional. Ini seperti final Liga Champions, tetapi dilakukan untuk turnamen usia muda. Luar biasa. Kemegahan stadion ini tak lepas dari dukungan penuh pemerintah Indonesia dan PSSI dalam memajukan infrastruktur sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pembangunan stadion berstandar internasional adalah investasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kalau kita ingin timnas kita dihormati di level dunia, kita harus memulai dari pondasi yang kuat.
Infrastruktur adalah salah satu kuncinya, ujarnya dalam konferensi pers. Erick juga menegaskan bahwa Piala Kemerdekaan 2025 menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah turnamen internasional dengan kualitas terbaik. Tak butuh waktu lama, foto-foto dan video stadion ini menyebar di media sosial dan portal berita internasional. Banyak media Eropa, Asia, hingga Amerika menyoroti bagaimana Indonesia telah bertransformasi menjadi negara dengan fasilitas sepak bola modern. Beberapa headline yang muncul antara lain: Indonesia's Independence Cup Stadium Rivals Rocks Best, The Guardian. From Jakarta to the World, Indonesia's Stadium Sets New Benchmark, ESPN. Unreal Atmosphere in Indonesia's U17 Turnamen, Marca. Selain memukau dunia, kemegahan stadion ini diharapkan memberi dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Infrastruktur yang baik akan menarik minat negara-negara lain untuk datang dan bermain di Indonesia, sekaligus memotivasi para pemain muda untuk berlatih dan berprestasi di rumah sendiri. Bahkan, beberapa klub luar negeri mulai mempertimbangkan untuk menggelar laga persahabatan di stadion ini. Hal tersebut tentu akan memberikan eksposur internasional yang semakin besar bagi sepak bola tanah air. Piala Kemerdekaan 2025 bukan hanya sekadar turnamen untuk merayakan Hari Kemerdekaan, tetapi juga etalase kemajuan sepak bola Indonesia di mata dunia. Stadion megah yang berdiri kokoh menjadi simbol bahwa Indonesia siap bersaing di level internasional, tidak hanya lewat performa pemain di lapangan, tetapi juga dari segi fasilitas dan penyelenggaraan. Bagi para jurnalis Eropa yang hadir, pengalaman meliput turnamen ini di stadion berstandar internasional Indonesia menjadi momen yang akan sulit mereka lupakan. Dan bagi Indonesia, ini adalah langkah besar menuju cita-cita menjadi kekuatan sepak bola yang diakui dunia. Suasana ruang konferensi pers di kantor PSSI, Jakarta, pada Senin sore itu berubah menjadi momen penuh haru yang jarang terlihat di dunia sepak bola. Erling Haaland, striker kelas dunia yang baru saja mendapatkan persetujuan naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan perasaannya di hadapan ratusan jurnalis, pejabat, dan para penggemar yang hadir. Tangis Haaland bukan tangis kesedihan, melainkan luapan emosi campur aduk, rasa bangga, syukur, dan harapan besar untuk perjalanan barunya bersama timnas Garuda. Momen ini langsung terekam kamera dan menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Persetujuan naturalisasi Haaland datang setelah proses panjang yang penuh negosiasi dan pertimbangan. Sejak kabar minat PSSI memboyongnya muncul,